Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah menghilangkan bagian-bagian dari sebuah permasalahan yang tidak penting untuk mendapatkan solusi umum dalam memecahkan masalah yang sejenis. Atau dilanjutkan dengan generalisasi. Nah, sekarang kita lihat contoh abstraksi dari sediaan sirup. Ini adalah contoh produk sediaan sirup yang telah kita bahas pada bagian dekomposisi dan juga pengenalan pola. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang abstraksi. Ketika kita lihat lebih jauh, maka sediaan sirup ini ternyata mengandung bahan aktif, bahan tambahan, dan pelarut. Nah, untuk dapat membuat sediaan sirup, kita dapat mengeliminasi bagian lain yang tidak atau belum relevan, yaitu menghilangkan bahan tambahan dan pelarut. Sehingga kita dapat berfokus pada bahan aktif terlebih dahulu. Ternyata sediaan sirup tersebut bahan aktifnya adalah parasetamol yang memiliki rasa pahit dan juga sukar larut dalam air. Nah, dengan melihat parasetamol saja, selanjutnya kita dapat memutuskan langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat membuat sediaan sirup ini. Jadi melihat dulu yang utamanya apa, pokok permasalahannya itu apa. Dari situ kita dapat menemukan solusi dari permasalahan atau persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, contoh selanjutnya adalah abstraksi informasi, yaitu contohnya adalah informasi yang muncul di sebuah peta. Kita kan biasa melihat Google Maps ya, itu tanpa kita sadari Google Maps tersebut sudah melakukan abstraksi supaya informasinya lebih jelas, lebih relevan bagi kita. Yaitu misalnya, abstraksi peta level ITB, terlihat ada nama gedung, di situ misalnya West Lecture Hall, Building ITB, Aula Barat. Ketika dinaikkan level petanya, level Bandung, di situ terlihat ada nama jalan, ada beberapa nama tempat atau monumen yang penting di situ. Tetapi ketika kita naikkan levelnya lagi menjadi peta Jawa Barat, maka yang terlihat adalah nama kota. Coba bayangkan jika di situ ada nama jalan. Pusing kan pasti. Ketika seseorang melihat peta level Jawa Barat, tentu saja yang dia lihat bukan nama jalan ya, dia ingin melihat letak kota gitu. Artinya, informasi-informasi lain selain kota dihilangkan dengan tujuan untuk memfokuskan dari yang ingin kita lihat gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah contoh abstraksi yang dilanjutkan dengan generalisasi. Jadi dikenal ada namanya turtle graphic, yaitu prosedur penggambaran sembarang vektor grafik 2 dimensi yang digeneralisasikan dengan menggunakan robot kura-kura. Jadi kita bisa memberikan instruksi. Nah, kura-kura ini memiliki atribut, posisi, arah, dan pena. Penanya bisa ada atribut lagi on, off, dan juga punya atribut warna dan juga lebar atau tebal ya. Nah, robot kura-kura ini dapat menerima 3 perintah sederhana, yaitu maju, putar atau belok, dan ubah atribut pena. Di sini contohnya, ketika kita memberikan instruksi pen down, kemudian forward 30, turn minus 100 degree, forward 30 dan diikuti dengan turn 140 degree, kita bisa menggenerate bintang ini. Bentuk bintang ini ternyata setelah kita abstraksi, bentuk bintang ini hanyalah pengulangan dari segitiga. Nah, segitiga itu bisa kita buat dengan hanya menggunakan 4 instruksi yang diulang-ulang, sehingga membentuk bentuk yang lebih besar. Nah, ini turtle graphic ini biasanya digunakan untuk belajar pemrograman, karena di sini kita bisa memberikan instruksi, terus kemudian pengulangan, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dibuat bentuk pola lain. Ini kan pada dasarnya adalah pengulangan juga ya, geometri yang berwarna-warni seperti ini. Di sini tentu saja melibatkan atribut lain seperti perubahan warna dari pena yang digunakan. Selanjutnya adalah contoh lain dari abstraksi yang diikuti dengan generalisasi, yaitu pengenalan wajah tersenyum atau smile detection. Kalian mungkin sekarang familiar dengan beberapa kamera yang ketika kita smile, otomatis akan menyalakan shutternya. Ya, ini menggunakan teknologi smile detection. Nah, ternyata smile detection ini bekerja dengan 2 step atau 2 tahapan. Yang pertama, mentransformasi foto wajah menjadi semacam smiley yang sederhana ya. Jadi ada 2 titik dan 1 garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Nah, selanjutnya adalah dilakukan deteksi apakah wajah tersebut tersenyum
atau tidak dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 tadi, jadi titik dan garis tadi, terhadap garis merah dan titik hijau. Seperti dilihat ada gambar ya, di sebelah kanan itu adalah acuannya. Nah, wajah tersebut akan dideteksi sebagai tersenyum jika dan hanya jika, pertama, gambarnya menyentuh semua titik hijau. Dan tidak ada yang menyentuh garis merah. Ternyata cukup dengan dua aturan seperti itu saja. Kita dapat menggeneralisasi apakah suatu wajah itu bisa tersenyum, atau dianggap tersenyum atau bukan. Nah, sekarang coba kerjakan, atau coba tentukan gambar mana saja dari hasil tahap 1 yang akan dianggap atau dideteksi sebagai wajah tersenyum. Jawabannya ada di slide berikutnya, tapi coba kerjakan dulu sendiri ya. Oke, kita bahas gambar mana saja yang terdeteksi. Oke, ketika kita overlay, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Gambar dengan huruf X atau tanda X itu adalah memenuhi syarat sebagai wajah yang tersenyum, yaitu titik hijau itu berhimpit dengan titik hasil tahap 1 dan tidak ada garis yang atau titik yang menyentuh garis merah. Bisa dilihat, hanya gambar yang memenuhi dua syarat tersebut yang dianggap atau dideteksi sebagai wajah tersenyum. Dari sini, yang dapat kita simpulkan adalah pertama ada proses abstraksi, yaitu ternyata suatu wajah yang kompleks itu untuk menentukan apakah itu tersenyum atau tidak hanya cukup dilihat dari posisi mata dan bentuk mulut saja. Dari situ bisa melakukan generalisasi berdasarkan batasan garis merah dan titik hijau yang ditetapkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan generalisasi dan pengenalan pola, tetapi juga dengan abstraksi. Jadi kombinasi dari 3 elemen computational thinking.